Ibnu Aqil As-Sakandari di kitabih Al-Hikam. Ilahi in dhaharatil mahasinu minni fabi fadlika walakal minnatu alayya wa in dhaharatil masawi fabi adlika walakal hujjatu alayya. Ilahi ya Tuhanku, in dhaharatil mahasinu, jika kebaikan-kebaikan itu nampak, minni dariku ini, fabi fadlika, itu karena keutamaanmu ya Allah, walakal minnatu, dan bagi engkaulah keberkahan, alayya atasku, wa in dhaharatil masawi, dan manakala nampak al-masawi, kejelekan, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang nista, fabi adlika, itu fabi adlika, maka dengan keadilanmu, walakal hujjatu, dan bagi engkaulah bukti-bukti, alayya atasku. Jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam munajat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-6 ini, beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam berdoa itu kita harus meyakini bahwa semua kebaikan yang kita miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan yang kita terima atau takdir-takdir yang jelek yang kita terima itu merupakan manifestasi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberikan oleh Allah kepada makhluk ini. Jadi sebagaimana kemarin kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kelembutannya, kemudian kasih sayangnya, itu sudah memberikan memancarkannya kepada makhluknya, sudah diberikan kepada makhluknya semenjak azali. Artinya itu tidak akan hancur oleh waktu. Sebagaimana keadilan Allah itu sudah diberikan kepada makhluknya, sehingga semua perbuatan-perbuatan itu harus didasarkan kepada sunnatullah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita harus mendekati orang-orang baik, harus mengaji, harus belajar, harus berusaha untuk memahami agama, berusaha untuk mendekati. Itu keadilan, salah satu bentuk keadilan yang Allah berikan kepada makhluk, kepada alam ini. Jadi jangan kemudian berpandangan bahwa keburukan itu karena karena Allah, bukan karena Allah dalam artian keburukan yang kita terima itu sebenarnya Allah sudah memberikan keadilan, Allah sudah memberikan ketentuan-ketentuan yang adil ke alam semesta ini, sehingga siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan maka berusahalah, dan siapapun yang ingin terhindar dari kekafiran, terhindar dari dosa, terhindar dari keburukan, takdir-takdir yang buruk,
maka juga hendaklah dia berusaha untuk menghindarinya. Nah, karena itu kemudian dalam bermunajat, kita betul-betul harus menyandarkan ini kepada hak prerogatif Allah. Jadi maksud saya begini, bahwa ketika keadilan sudah diberikan kepada dan itu yang diwujudkan dalam bentuk istilah sunnatullah dalam Al-Quran, maka kita harus memahami bagaimana makna sunnatullah dalam Al-Quran yang berkaitan, salah satunya adalah konsep keadilan itu, keadilan Tuhan itu. Bentar dulu adek. Nah, dalam makna sunnatullah dalam Al-Quran itu ada 3. Pertama, hukum alam. Yang kedua, hukum sosial. Yang ketiga, hak prerogatif Allah yang bisa berbeda dengan sunnatullah. Bentar adek. Nah, jadi ketika kita berdoa, nampaknya kita harus karena ini hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ibadah mahdhah, maka kita harus meyakini bahwa ada hak prerogatif Allah yang bisa merubah segala sesuatu yang mustahil. Gitu. Sehingga misalnya kayak Nabi Ibrahim memiliki mukjizat-mukjizat yang, atau para nabi yang lain memiliki mukjizat-mukjizat yang berbeda, tidak terbakar oleh api. Kenapa? Karena beliau sudah menjadi kekasih-kekasih Allah. Beliau sudah menjadi kekasih Allah, sehingga hukum-hukum alam bisa tidak berlaku kepada para kekasih-kekasih Allah. Kakak. Demikian secara bahasa dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Artinya ketika kita berdoa, hendaknya kita berusaha meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan-keutamaannya kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai kebaikan, kita bisa mengenal Allah, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa beribadah dengan khusyuk. Kemudian ketika kita di sisi lain ketika kita mendapatkan hal-hal yang buruk, takdir yang buruk, itu karena memang hukum keadilan yang Allah telah berikan ke alam semesta ini. Karena itu caranya tentu saja dengan misalnya tadi berdoa agar hukum prerogatif Allah bisa berlaku. Itu biasanya bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam kategori kekasih-kekasih Allah, atau kita berusaha untuk mendekati hukum-hukum sebab akibat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum sosial yang berlaku pada kehidupan manusia. Itu. Tetapi di sini yang lebih kuat untuk diyakini dalam berdoa, walakal hujjatu alayya. Jadi engkaulah yang memiliki bukti-bukti yang lebih kuat, yang dominan padaku. Karena itu di sini kita hendaknya lebih betul-betul meskipun keadilan itu sudah diserahkan kepada alam semesta, tetapi kita harus berusaha menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan munajat-munajat ini. Baik, itu salah satu satu makna yang bisa kita pahami dari apa yang diajarkan oleh
Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mari kita lihat syarahnya. Apa deh? Tuh kakak. Papi lagi ngaji dulu. Ada sebuah syarah yaitu Iqazul Himam. Ilahi tadi cara in zaharatil mahasinu minni fabi fadlika walakal minnatu alayya wa in zaharatil masawi minni fabi adlika walakal hujjatu alayya. Ya Tuhanku, manakala telah nampak kebaikan-kebaikan dariku, maka itu karena keutamaanmu, dan bagimu semua keberkahan atasku, dan darimu semua keberkahan, dan karenamu semua keberkahan atasku. Wa in zaharatil masawi, dan manakala telah nampak keburukan-keburukan minni dariku, fabi adlika, itu karena hukum keadilan yang telah engkau tetapkan pada alam semesta. Walakal hujjatu alayya, dan kepadamu ya Allah, dan bagimu ya Allah, dan milikmu ya Allah semua bukti-bukti yang bisa menguatkanku. Qultu, kata musannif pengarang syarah Iqazul Himam, zuhurul mahasinu, jangan di sini. Zuhurul mahasinu 'alal insani fi huwa min minnatillahi al-'azimah wa hadayahu al-jismiyah. Kebaikan-kebaikan yang nampak pada manusia, baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam perilaku, itu merupakan bentuk keberkahan Allah yang agung dan petunjuk Allah yang bersifat material, yang bersifat juz'iyat, yang bersifat a'rad, yang bersifat aksiden. Li'annahu unwanul mahabbah. Karena nampaknya kebaikan-kebaikan itu merupakan unwanul mahabbah wal qabul, itu merupakan alamat atau tanda kecintaan dan diterimanya seorang hamba. Wa dzalika huwa ghayatul matlub wal ma'mul, dan itu merupakan adanya kebaikan-kebaikan yang muncul, itu merupakan tujuan dari para pencari makrifat, mengenal Tuhan, wal ma'mul, dan yang diharapkan oleh seorang hamba. Wa zuhurul masawi 'alal 'abdi fi aqwalihi wa af'alihi huwa min adlihi ta'ala wa qahrihi, dan keburukan-keburukan, segala bentuk yang jelek yang ada pada manusia yang nampak pada seorang hamba, itu baik dalam perbuatan, ucapan, itu merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala dan pemaksaan yang sudah ditetapkan melalui tadi hukum alam itu. Wa izharul hujjah alaihi, dan merupakan bentuk bukti-bukti yang kuat yang dan nampak alaihi, atas orang hamba. Qala ta'ala, qul falillahil hujjatul balighah, qul falillahil hujjatul balighah, kacamata ini, falau syaa lahadakum ajma'in. Qul, katakanlah ya Muhammad, Al-Quran ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian
Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Jadi seakan menurut para mufasir awal, katakanlah wahai Muhammad, atau bisa juga katakanlah wahai orang-orang yang membaca Al-Quran, falillahil hujjatu al-balighah, maka bagi Allah lah bukti-bukti yang kuat. Yang al-baligho itu kan yang argumentatif biasanya kalau dosen saya menerjemahkan. Hujah artinya argumentatif, itu berarti kan sesuai dengan empirik dan sesuai dengan rasional. Falau sya'ala hadakum ajma'in, dan manakala Allah menghendaki lahadakum ajma'in, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada Anda semua. Ini menariknya di sini pakai jama' ya, padahal tadi kata-katanya kul ya, mufrad ya. Jadi ini jadi seakan bahwa kita itu harus berada dalam sebuah jamaah, sebuah kelompok kalau ingin mendapatkan petunjuk. Fal abdu laisa lahu ma'al ikhtiyarun wala qudratun ala naf'in wala idrar. Seorang hamba yang tidak memiliki laisa lahu, yang tidak ada bagi hamba itu ma'al haqi, beserta kebenaran, ikhtiyarun merupakan pilihan, wala qudratun dan tidak ada kekuatan, ala naf'in untuk tidak ada kekuatan untuk mendapatkan manfaat, dan tidak ada kekuatan untuk memberikan memberikan mudarat. Fa in sarrafahu sayyiduhu fi ma yardha falizuhuri ismihil karim. Fa in sarrafahu, dan jika Allah merubahnya, fa in sarrafahu sayyiduhu, jika tuannya merubahnya, fi ma yardha, terhadap apa-apa atau tentang apa-apa yang dia inginkan, yang falizuhuri ismihi, maka itu nampaklah keagungan Allah, keagungan nama-nama Allah. Wa in sarrafahu fi ma la yarda fal tasrifus mihul hakim. Maka jika Allah merubahnya terhadap apa-apa yang tidak diingininya, maka dia rubah fal tasrifu apa? Auli izhar ismihil qahar awil muntaqim awil jabbar pannawasi biyadihi wal qulubu baina asabi'ihi. Di sini saya nampaknya bahwa ya tadi semua bentuk yang diterima oleh hamba, baik keburukan atau kebaikan, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka ketika berdoa kita harus betul-betul menyatakan ini, bahwa Allah lah yang bisa merubah segala bentuk kondisi, baik perubahan itu radikal atau secara pelan-pelan, baik perubahan itu berbeda dengan hukum alam atau tidak, itu Allah lah yang dengan hukum keadilannya itu bisa melakukan berbagai perubahan yang diinginkannya. Jadi ketika berdoa kita harus betul-betul menyatakan, meyakini seperti itu. Jadi meskipun kelihatan mustahil dalam hukum alam, tetapi Allah memiliki hak prerogatif, sebagaimana di hasil penelitian para makna sunnatullah dalam Al-Quran. Walillahi darus Syekh Abil Hasan radhiyallahu anhu haitsu yaqul fi ba'di adiyatihi, demi walillahi, dan demi Allah,
Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu telah menyatakan di dalam doa-doanya, Allahumma inna hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikanku, min ata'ika, itu dari pemberianmu, wasayiati, dan keburukan-burukanmu, min qadaika, itu dari ketentuan-ketentuanmu. Fazid, ya Allah, temukanlah, Allahumma ya Allah, bima a'taita ala ma bihi qadaita hatta tamhu dzalika bidzalika. Ya Allah, temukanlah terhadap apa-apa yang telah Engkau berikan sesuai dengan apa yang telah Engkau tentukan, sehingga bisa terhapus dengan hal-hal yang diinginkan. Gitu, kurang lebih gitulah. La liman ata'aka bima ata'uka bihi syukru, wala liman asaka bima asaka bihil uzru. Bukan bagi orang yang mentaatimu terhadap apa-apa yang atau ukabihi syukur, terhadap terima kasih yang telah diberikan, dan bukan bagi orang-orang yang berbuat maksiat terhadap kesulitan yang bima asaka bihil uzru, terhadap maksiat karena kesulitan. Li'annaka qultu wa qaulukal haq la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, intinya segala bentuk keburukan itu meskipun kita berhak menerimanya, tetapi kita meminta kepada Allah dengan hak prerogatifnya agar keburukan itu tidak ditimpakan kepada kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Karena apapun yang kita lakukan itu kan akan dipertanggungjawabkan. Tetapi Allah tidak akan ditanya tentang apa yang beliau lakukan. Artinya apa? Meskipun Allah sudah memberikan keadilan, tetapi keadilan Allah juga memiliki hak prerogatif untuk merubahnya. Karena di dalam statement terdahulu, di dalam doa-doa terdahulu, kita tahu bahwa kasih sayang Allah lebih besar daripada kebencian Allah. Jadi meskipun misalnya seorang yang durhaka, orang yang kafir, itu berhak untuk mendapatkan kebencian Allah, berhak untuk mendapatkan siksa, tetapi itu bisa saja dirubah oleh Allah dengan hak prerogatifnya, sehingga seorang pendosa kemudian bisa husnul khotimah di ujungnya. Khotimah. Allahumma laula ata'uka lakuntu minal halikin, walaula qada'uka lakuntu minal faizin. Ya Allah, kalau bukan karena pemberianmu, lakuntu minal halikin, tentu saya termasuk orang hamba yang dhaif ini, termasuk orang-orang yang celaka. Jadi semua yang kita miliki itu sebenarnya karena pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau ya, walaula qadauka lakuntu minal faizin, seandainya bukan karena ketentuanmu yang buruk, lakuntu minal faizin, sungguh saya termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi intinya meskipun kita seharusnya mendapatkan keburukan, tetapi karena dengan berdoa ini kita ingin termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi wa anta ajallun wa azamu wa azu wa akramu min an tuta'a illa bi radaka wa an tu'si illa bi qadaika. Karena engkau yang ajal, yang abadi, yang tidak akan
hilang, yang tidak akan hancur. Wa azamu, yang berazam, agung, a'azzu, perkasa, akramu, mulia, min wa akramu min antu ta'a illa birodoka wa anta ajal wa azu min antu ta'a, dari untuk ditaati kecuali birodoka, dengan keriduanmu, wa antu so illa biqodoika, dan jadi segala bentuk keburukan itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat-sifatnya yang agung. Karena itu ketika berdoa kita harus meyakini tentang tadi ilahi kita berdoa, kita harus meyakini bahwa keburukan-keburukan kita itu karena memang semuanya bisa dirubah jika kita betul-betul meminta kepada Allah dengan meyakini keadilan Allah yang memiliki hak prerogatif, dan juga Allah memiliki tadi hujah, bukti-bukti atau segala sesuatu yang bisa mengalahkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ilahi ma ata'tuka hatta radita wala asaituka hatta qadaita. Ya Tuhanku, aku tidak akan mentaatimu hatta radita, aku tidak bisa mentaatimu sampai engkau meridhoiku. Wala asaituka hatta qadaita, dan aku tidak akan mampu bermaksiat sampai engkau telah tetapkan itu. Wa ata'tuka bi iradatika, dan aku bisa taat karena keinginanmu. Walakal minna wa asaituka bi kudratika, dan aku tidak akan mampu berbuat maksiat tanpa disebabkan kekuasaanmu. Walakal hujjatu alayya, dan bagi engkau itu ada bukti-bukti atau walakal hujjatu alayya, dan bagi engkau Allah segala bukti-bukti yang kuat yang bisa merubahku. Fa biwujudi hujjatika wan qita'i hujjati, dengan adanya hujjahmu, kekuatanmu, bukti-buktimu, dan terputusnya hujjahku, illa ma rahimtani, kecuali engkau yang mengasihimu. Wabi fakri ilaika wa ginaka anni illa ma kafaitani, dan dengan kelemahanku karena kebutuhanku kepadamu ya Allah, wa ginaka anni, dan kecukupanmu anni, dan engkau telah mencukupkanku kepadaku itu, illa ma kafaitani, kecuali engkaulah yang telah mencukupkan bagiku. Allahumma inna sam'i wa basari wa lisani wa amlukuni min zalika syai'an. Ya Allah, sesungguhnya pendengaranku, penglihatanku, pembicaraanku, hatiku, akalku, atau pemikiranku, biadika, itu dalam kekuasaanmu. Lam tamlukuni min zalika syai'an. Fa idza qadaita bi syai'in fakun anta wali wahdini ila aqwami sabilin ya khairu man su'ila wa ya akramu man a'ta ya rahmanud dunya wal akhirah arhamu abdan la yamliku dunya wal akhirah. Wa huwa alladhi ikhtasarahu asy-syaikh fi hadhil munajat bi ahsani ibaratin wa aujaza labzin falillahi daruhu
wa hadza sya'nuhu fi tahzibi tariqi Sazaliyah jazahullahu 'anil muslimin khairan. Ya, ini maknanya hampir sama ya dengan apa yang tadi disampaikan. Wa mislu hadhil munajat waqa'at min ba'di shalihin, dan seperti munajat-munajat yang tadi telah terjadi juga pada beberapa orang-orang yang soleh. Ruwiya an-nasaban minal ubad minal ibad, dan diriwayatkan ada seorang yang dekat kepadanya, ta'allaqa bi astaril Ka'bah, yang mengkaitkan dengan dinding Ka'bah, wa qala ilahi, dan dia berdoa, ya Tuhanku, in ata'tuka fa bi fadlika walakal hamdu, sehingga jika aku mentaatimu, fa bi fadlika, itu karena keutamaanmu, walakal hamdu, dan bagimu segala puji, wa in asaituka, dan jika aku bermaksiat kepadamu, fa bi jahli, itu karena kebodohanku, walakal hujjatu alayya, dan bagimulah segala ketentuan yang bisa merubah padaku. Fabi isbati hujjatika, dan ketetapan hujjahmu, wawan kitai hujjati, dan terputusnya hujjahku, illama ghafarta li, kecuali apa-apa yang engkau ampuni untukku. Fasamiya hatifan, lalu terdengarlah seseorang yang tidak diketahui wujudnya, yaqulu, menyatakan, anta atikun minan nar, Anda terbebas dari api neraka. Ini doa ini ternyata dulu sebelum atau menurut pensarah banyak doa ini dinyatakan oleh para peziarah haji ya, para jamaah haji. Wa qala Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu, kala berkata Zunnun al-Misri, seorang ahli tasawuf juga, pengamal tasawuf, ra'aitu jariyatan wasibyan yarmunaha bil hijarah fakafaftuhum anha fanadhartu ilayya. Wa ra'aitu jariyatan, saya melihat seorang jariyah itu kan jariyah itu budak ya, zaman dulu budak. Mungkin kalau sekarang seorang pembantu, wasibyan yarmunaha bil hijarah, yang melemparkan batu, pakafatuhum, aku menahannya, anha panadhartu ilayya, lalu dia melihat kepadaku, waqalat, dan dia berkata, ka'annaha ta'rifuni, seakan-akan dia mengenalku, ya Zunnun, wahai Zunnun al-Misri, ma alamatu sidqi, apa ciri-ciri kebenaran, kejujuran? Kejujuran apa? Qultu, saya menjawab, siyamun nahar wa qiyamul lail. Ciri-ciri orang benar itu adalah ciri orang yang suka berpuasa dan sholat tahajud. Waqalat ya Zunnun, kaifa yaluzzun naum liman alima habibahu la yanam. Wahai Zunnun, bagaimana seorang yang tidur berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, sementara kekasihnya tidak pernah tidur. Ya, maksudnya Allah tidak pernah tidur. Summa bakat, kemudian dia menangis. Waqalat, dan berkata, ilahi in fakartu fi ihsanika ilayya lam ablug kunhi bifikri. Saya kira sama aja ini ya maknanya. Jadi kalimat yang terakhir ya, wa izahannatil qulubu ila maulaha
manakala hanatil qulubu, hati sedang rindu. Hati sudah rindu ila maulaha, kepada tuannya. Wandomat ilaihi, dan begitu bersemangat bi iskiha, untuk merindukannya. Wahawa ila ghairi wa huwa qad tawallaha wa kaifa la yansuruha wa huwa ilaihi qad awaha. Dan bagaimana dia tidak menolongnya, yaitu Allah, sementara kepadanya lah segala perlindungan. Wa kama abana zalika fil munajat as-sabi'ah. Ya, intinya kita harus menyandarkan semua kekuatan sifat-sifat Allah itu adalah harus diingat oleh seorang yang berdoa, seorang yang munajat, bahwa Allah itu begitu adil. Dengan keadilannya beliau bisa merubah segala hal yang mustahil menjadi mungkin. Dan dengan hujahnya, ya, dengan beliau bisa memunculkan sebab-sebab baru sehingga kita bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh seorang yang diinginkan oleh si pendoa. Mungkin demikian kesimpulannya dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari munajat beliau yang ke-6. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan oleh Mamang Kiai alumni Pesantren Nurul Imdad. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.